Halo semuanya, perkenalkan saya Alia Semrina dari program studi Sosiologi Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas topik mengenai perang dagang internasional sekaligus memenuhi tugas pada mata kuliah Strategi Pengembangan Masyarakat yang diampu oleh Bapak Syaifuddin SPD MKSOS. Jadi, apa sih sebenarnya perang dagang itu? Kenapa negara-negara besar seperti Amerika, Cina, bahkan sampai Uni Eropa bisa saling adu tarif? Maka dari itu, mari langsung saja kita mulai ke pembahasannya, karena kita bakalan bongkar bukan cuma apa itu perang dagang, tapi juga strategi dan dampaknya ke dunia, bahkan ke Indonesia. Nah, singkatnya, perang dagang terjadi saat dua atau lebih negara saling menaikkan tarif atau memberlakukan hambatan perdagangan lain seperti kuota ekspor atau pembatasan impor untuk melindungi industri domestik mereka. Nah, biasanya tujuan utama perang dagang adalah untuk melindungi industri dalam negeri, mengurangi defisit perdagangan dan ketergantungan dari negara lain, menekan negara lain untuk mengubah kebijakan ekonomi mereka untuk bisa saling bernegosiasi. Nah, tapi perang dagang seringkali malah bikin situasi tambah rumit karena dampaknya bukan cuma ke negara yang terlibat, tapi juga ke ekonomi global. We took over on January 20th. The tariffs haven't kicked in yet. I know that, and I don't want this to happen, but I know that China is doing very poorly right now. I just saw some reports coming out, and I don't want that to happen to China. I like the president a lot, President Xi. I don't want it to happen. I was actually saddened to hear it, but they are getting absolutely hammered in China. They're doing a big U-turn and going back because they don't want the goods because 145% tariff. But at a certain point, I hope we're going to make a deal with China. We're talking to China, but their factories are closing all over China because we're not taking their product. We don't want their product unless they're going to be fair with us. Somebody said, well, were you happy? I said, I am not happy. I want China to do well. I want every country to do well. But they have to treat us fairly. Nah, teman-teman tahu nggak sih perang dagang yang paling fenomenal baru-baru ini? Tentu saja jawabannya perang dagang Amerika Serikat versus China yang mulai memanas di tahun 2018. Pada awalnya, pada bulan Maret 2018, Presiden Donald Trump mengenakan tarif sebesar 25% pada impor baja dan 10% pada impor aluminium. Kemudian China merespons dengan mengenakan tarif terhadap barang Amerika Serikat sebesar 60 miliar US dollar. Hasilnya, perang dagang ini menaikkan harga barang konsumsi di Amerika Serikat dan menurunkan daya saing industri manufaktur. Kemudian, pada tahun 2025, perang dagang kembali memanas lagi. Kebijakan tarif tinggi yang dikeluarkan oleh Trump sebesar 32% untuk produk Cina dan rencana tarif 10 hingga 20% untuk semua impor yang membuka babak baru ketegangan. Nah, dunia kembali disuguhi ancaman kenaikan harga, gangguan logistik, dan ketidakpastian investasi. Uniknya, perang dagang ini berubah jadi semacam adu tarif antara dua tokoh besar dunia, yaitu Presiden Donald Trump dan juga Presiden Xi Jinping. Presiden Trump menaikkan tarif dan Xi Jinping membalas, sehingga begitu terus. Tarif demi tarif diluncurkan seolah jadi unjuk kekuatan ekonomi, dan dunia ikut merasakan guncangannya. Selain tarif dan perdagangan, perang dagang Amerika Serikat dan China juga dipicu oleh ketegangan yang lebih dalam, yaitu soal dominasi teknologi dan juga geopolitik global. Amerika Serikat melihat kebangkitan teknologi China seperti perusahaan Huawei, TikTok, dan dominasi manufaktur semikonduktor sebagai ancaman terhadap kepemimpinan globalnya. Nah, inilah yang membuat perang dagang berkembang jadi perang teknologi dengan pelarangan ekspor chip ke China, pembatasan aplikasi China di pasar Amerika Serikat, hingga kontrol investasi di sektor strategis. Di sisi lain, China juga memperkuat posisi domestiknya melalui kebijakan dual circulation, yaitu strategi yang mendorong konsumsi dalam negeri sambil tetap mempertahankan ekspornya. Jadi bukan hanya soal siapa yang rugi secara ekonomi, tapi soal siapa yang akan menjadi kekuatan utama di abad ke-21 ini. Bahkan dampaknya sangat nyata. Yang pertama, supply chain global terguncang.
Kemudian, perusahaan multinasional mulai memindahkan basis produksinya ke Asia Tenggara. Dunia masuk ke era baru yang disebut decoupling, di mana ekonomi Amerika Serikat dan China makin terpisah dan menciptakan blok-blok ekonomi baru. We will see that the Chinese tariffs are unsustainable for China. I've seen some very large numbers over the past few days to show if these numbers stay on, Chinese could lose 10 million jobs very quickly, and even if there is a drop in the tariffs, that they could lose 5 million jobs. So remember that we are the deficit country. They sell almost 5 times more goods to us than we sell to them. So the onus will be on them to take off these tariffs. They're unsustainable for them. Jadi, perang dagang antara Amerika Serikat dan China sebenarnya bukan cuma soal saing menaikkan adu tarif. Tapi di baliknya ada persaingan besar antara dua kekuatan dunia yang melibatkan lebih dari sekadar ekonomi, tapi juga teknologi dan juga pengaruh geopolitik. Konflik ini nggak hanya berdampak pada mereka yang terlibat langsung, tapi juga menyebar ke negara-negara berkembang seperti Indonesia. Disinilah pentingnya kita untuk jeli membaca situasi. Jangan sampai Indonesia hanya jadi penonton atau malah ikut terjebak dalam tarik-menarik kepentingan mereka. Sebaliknya, justru kita bisa jadi memanfaatkan peluang asal kita bisa menyusun strategi yang tepat baik di level nasional maupun di tingkat masyarakat. Yang harus kita khawatirkan dan antisipasi, kalau memang ini sudah ada tanda-tanda yang kuat, perang dagang antara Amerika dan Tiongkok yang akan menyebabkan kekacauan di seluruh supply chain. Ini belum perang aja, maksudnya belum perang, ini mungkin perang beneran atau belum perang beneran, kita juga agak bingung menganalisanya. Sebenarnya sudah terjadi embargo dengan tarif 145% dan 125%, itu sebenarnya udah tidak ada perdagangan yang terjadi antara China dan US ya. Jadi sebetulnya de facto perang dagangnya sudah terjadi dan sudah terjadi kekacauan di dalam supply chain. Ini bisa menyebabkan resesi dunia. Jadi ini yang harus kita antisipasi ya dari segi, kalau ini sekarang kacamata ASEAN ya. Itu untuk menggambarkan are we in crisis or not? Not yet, tapi kita harus mengantisipasi perlambatan pertumbuhan overall dunia dan itu akan mempunyai dampak kepada Indonesia. Nah, perang dagang kayak badai ekonomi. Dampaknya sampai kemana-mana, apalagi buat Indonesia. Seperti ekspor kita ke Cina sempat terganggu. Harga komoditas kayak sawit dan karet ikut anjlok. Tapi ada peluang juga. Banyak pabrik asing cari alternatif selain ke Cina, dan Indonesia yang jadi incarannya. Sebagai mitra dagang utama Amerika Serikat dan Cina, Indonesia ikut merasakan efek dominonya. Nah, inilah yang jarang dibahas. Ketika negara besar saling berseteru lewat tarif, masyarakat kecil yang seringkali kena imbasnya, seperti petani karet atau sawit di Kalimantan atau Sumatera, harga turun karena ekspor terganggu. Pekerja pabrik terkena PHK karena investor asing kabur atau menunda produksinya. UMKM ekspor sulit bersaing karena ongkos logistik yang naik. Jadi, perang dagang bukan cuma urusan elit, dan ini juga soal keamanan ekonomi masyarakat, terutama mereka yang rentan. Lalu, gimana cara menghadapinya? Disinilah strategi pengembangan masyarakat yang menjadi sangat penting. Yang pertama, lewat diversifikasi ekonomi lokal. Masyarakat didorong tidak hanya bergantung pada satu komoditas. Seperti contoh, petani sawit yang juga diberdayakan untuk memproduksi olahannya menjadi minyak goreng kemasan lokal. Yang kedua, melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang melakukan pelatihan keterampilan, manajemen usaha, dan lewat digitalisasi UMKM. Jadi, kalau ekspor terganggu, mereka tetap bisa menjual kapasitasnya lewat e-commerce lokal. Yang ketiga, penguatan koperasi dan kelembagaan lokal. Supaya masyarakat punya posisi tawar yang lebih kuat, koperasi bisa jadi buffer ekonomi saat harga jatuh. Nah, jadi semua ini sesuai dengan prinsip bottom-up development, yaitu pembangunan dari dan untuk masyarakat. Tapi jangan lupa juga, krisis juga membuka peluang. Saat perusahaan global cari negara alternatif selain Cina, Indonesia bisa jadi ambil bagiannya.
Jadi kalau masyarakat kita punya kapasitas, maka industri kita bisa tumbuh. Baik, segitu saja yang dapat saya sampaikan pada topik kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.